menjadi teladan melalui keunikannya. Wanita berfungsi dan menjadi teladan melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow. Apakah teman-teman luar biasa? Yes, oke, puji Tuhan. Malam hari ini di kesempatan hari Sabtu 10 Oktober 2020. Shalom semua sahabat WB dimanapun berada ya. Terima kasih sudah menyimak akun Wanita Bijak Indonesia, di mana malam hari ini kita akan bersama-sama untuk sharing live bersama dengan satu sahabat WB yang ada di Surabaya. Perkenalkan, saya Magdalena Krisinda, saya ada di kota Yogyakarta. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu nih. Ini yang sudah gabung nih di kolom chat, boleh dong diketik ini sahabat WB dari kota mana saja ya. Oke, barangkali ada yang dari Jakarta, Samarinda. Boleh dong. Hai, Jeremy Kekri. Selamat malam. Ada Dewi Andris. Lalu juga ada tadi Reni, hai, apa kabar Ren? Ada Tira juga, ada Erna Fana dan Lady Laura. Wow, banyak sekali ini ternyata ya yang bergabung pada malam hari ini. Oke deh, sambil saya juga nungguin teman saya, tapi saya lagi memastikan ini sebenarnya saya akunnya dari Wanita Bijak Indonesia atau dari akun mana ya? Saya jadi kadang suka bingung karena banyak akun gitu yang saya follow gitu ya. Oke, baik.
Oh, ada yang dari Belanda. Hai, Kak Dewi Andris dari Belanda. Shalom Belanda. Ada juga Kak Lady Laura dari Kendari. Selamat malam. Ada yang dari Jakarta nih. Ada Kak Hana Rahdua. Oke, Shalom. Jakarta, seru banget. Jogja omong-ngomong nih beberapa jam terakhir hujan loh. Kalau di Jakarta, Kendari hujan juga nggak? Lalu yang di Surabaya hujan juga nggak? Mungkin ya kebagian hujan atau mungkin hujannya masih besok. Oke, malam hari ini saya akan bersama dengan sahabat saya yang paling cantik, paling kece ya. Yaitu Kak Maska Kiantoro. Kak Maska itu panggilannya. Saya sih panggilnya Maska ya. Maska ini salah satu pembicara GT atau Girls Talk dari Surabaya. Dan saya bersyukur banget termasuk saya beruntung malam hari ini bisa bersama dengan Maska walaupun hanya melalui siaran IG Live yang nantinya saya simpan di IGTV. Oke deh. Shalom Purworejo, terima kasih sudah bergabung. Saya langsung mau tambahkan ya Kak Maska yang sudah siap di sana untuk bergabung siaran Jogja, Surabaya, sedekat IG Live. Wow, puji Tuhan. Halo, halo. Halo, halo. Udah bisa denger nggak ya? Dengernya iya, tapi mana videonya? Videonya mana? Oh, ini ya. Iya, sukanya gitu deh. Sukanya ngumpet-ngumpet deh, Maska. Halo, Kak Maska. Sehat, puji Tuhan kan, Maska? Sehat, puji Tuhan. Kak Magda sehat? Ini saya Magda mah selalu sehat. Lihat aja nih pipinya. Makin bulat. Iya. Coba dong videonya disetting dulu nih Maska. Soalnya hanya kedengaran suaranya, videonya sembunyi. Oh, masih belum bisa ya videonya ya? Bentar ya. Di tempat saya masih gelap-gelap. Padahal kemarin kita udah test drive loh sama Maska. Iya, lancar banget. Oke, coba saya close, nanti saya tambahin ulang ya Maska ya, sebentar. Sambil Maska cari atap yang tinggi, mungkin harus di rooftop gitu ya. Rooftop, iya. Wih, kemarin mah kita test drive tuh sama Maska, ampun deh itu ya, kita belum ngomong tuh udah sampai dulu isi hati kita. Itu saking sinyalnya begitu membahana dan menggelora ya Maska ya. Oke, tunggu dulu, saya mau tambahin Maska. Oke, ini adalah malam minggu, malam berkumpul bersama dengan orang-orang kesayangan. Nah, ini nih, Maska lagi cari sinyal nih sekarang nih, ketahuan ini ya. Ayo, masuk lagi Maska. Iya, tadi sudah join karena videonya belum masuk. Saya nggak mau, dia kan cantik, jadi harus kelihatan videonya gitu ya. Oke, tunggu-tunggu. Sabar ya guys. Maska mana nih? Kenapa malah nggak bisa terlacak di sini, Maska? Ayo gabung lagi. Baik, saya sapa juga nih beberapa teman. Ada Kak Lucia Chan 40. Selamat malam, terima kasih. Tadi dari Belanda, Kendari. Kemudian juga ada yang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Jogja juga. Oke, selamat berkumpul malam hari ini di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Oke. Hai, udah bisa belum videonya? Aku cubit loh, kamu gemes banget. Ini suaranya jelas banget, tapi videonya nggak nongol. Gitu deh sukanya deh. Kenapa ya? Kenapa ya? Ayo coba, kamu pindah tempat deh Maska, pindah tempat coba. Udah pindah tempat, udah pindah koneksi. Hitam aja nih. Iya, di tempatku juga hitam. Iya, coba. Aku lihat Kak Magdanya lancar padahal. Oh gitu ya, di situ tampil dua-duanya. Di tempatku tampilnya kamu gelap banget, di sini cuma sinyal muter-muter. Coba mungkin yang teman-teman yang nontonin gimana, bisa kelihatan nggak wajahnya Maska yang cantik? Coba bantu dong, dicek di kolom chatting, kolom komentar. Mana wajah Maska gitu, kelihatan nggak wajah Maska di handphonenya sahabat WB?
Iya, belum kelihatan loh Mas Kak. Nih, saya ini paling deg-degan bener loh kalau IG live gitu loh. Kadang-kadang koneksinya tuh suka up and down gitu. Tuh, kata Kak Dewi, nggak bisa lihat Kakak Mas Kak. Nah, ye, loh, mana kamu? Aku udah deg-degan. Bisa nggak? Tadi nongol, abis itu hilang lagi. Nah, sekarang bisa. Udah. Bagus banget. Sudah. Nah, oke. Mantap. Ini aku malah nggak bisa lihat muka aku sendiri, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalian bisa lihat. Iya, nggak apa-apa Kak. Yang penting wajahmu tetap bersinar. Bisa, Oke. aku bisa lihat wajahmu jelas banget, sejelas kaca-kaca di jendela itu. Apa kabar? Shalom. Baik, shalom semua. Gimana kabar pengantin baru? Waduh, seru deh. Karena topik kita malam hari ini kan dari single jadi double. Iya, apanya ya yang double ya ini ya? Masih banyak yang agak nggak percaya nih sama Maska yang tadinya pembicara girls talk gitu ya, masih single. Tahu-tahu cepet banget waktu berlalu nih ya. WB udah 19 tahun, tahu-tahu nih Maska udah nikah aja nih. Iya. Boleh dong cerita ke teman-teman gimana kabar hari-hari ini sambil say hi gitu? Iya, hai teman-teman semua sahabat WB. Aku harap semua kondisinya baik-baik aja, sehat-sehat semua. Jadi hari-hari ini penuh dengan keseruan gitu ya, terutama di masa pandemi. Jadi penyesuaiannya seru sih, kayak habis baru nikah gitu kan, masih baru penyesuaian awal-awal. Terus tiba-tiba pandemi, penyesuaian lagi gitu. Jadi banyak cerita banget yang bisa di-sharein, banyak pengalaman gitu sih yang bisa nanti kita cerita-cerita kayak gitu. Betul. Dan ini satu cerita yang kemarin banyak banget ditunggu. Dari single jadi double. Apanya yang seru? Tapi sebelumnya nih, pasti ada yang bertanya juga. Gimana sih Kak Maska atau Maska ini kok berani memutuskan untuk menikah itu dulu gimana? Kemarin gimana latar belakang atau ceritanya? Ya, jadi kan sama suami itu dikenalin ceritanya. Nggak sengaja sih. Jadi nggak sengaja awal. Oke nih, sinyalnya Maska jadi up and down lagi nih. Oke, Maska. Sekarang suaranya nggak kedengeran, Maska. Nah, ini dia. Hai, Maska. Maska, ulangi, mundur sedikit ceritanya. Ya, mundur sedikit ceritanya. Ini sekarang videonya hilang lagi. Maska, don't leave me alone. I'm afraid. Iya. Oke deh, Mas Kak cari sinyal dulu deh. Tadi udah seru banget obrolannya suami, calon suami dikenalin gitu ya. Oke, sampai di situ. Aku nggak tahu cerita selanjutnya. Kalau tahu sih aku bisa jadi ceritain ke teman-teman. Nah, coba. Dengar suaranya tapi nggak ada videonya. Lagi? Ini namanya dikerjain sama Instagram. Nah, udah ya? Nah, oke. Sip. Oke, Nah, Mas Kak, tadi ceritain dulu. Dikenalin sama calon suami. Dikenalin ya, yang kenalin siapa? Yang kenalin itu, jadi dia teman komunitas di GKI, kan aku GKI. Jadi dari GKI lain, tapi GKI ke Surabaya, GKI ke Surabaya gitu. Ternyata dia teman kerjanya yang sekarang jadi suami, si Yohanes gitu. Jadi awalnya bercanda doang sih, ide polos gitu dari anak-anak. Di sini gilirannya kalau di komunitas tuh aku yang merit karena usianya udah usia aku gitu kan, yang kalau udah merit, yang paling tua tinggal aku gitu. Jadi anak-anak kenalin gitu. Namanya siapa suami kamu? Namanya Yohanes. Yohanes. Oh, Yohanes. Terus pacarannya berapa tahun? Pacarannya 2,5 tahun. Bener gak ya? 2 tahun. Jadi maaf ya, jadi kalau biasanya tuh katanya kan cewek itu yang suka inget-inget kan. Kalau aku sama suami yang ingat saya dulu.
Oh, bagus, bagus, bagus. Emang suami kadang emang harus punya memori hard disk yang lebih luas daripada wanita ya. Kan wanita pengen mengerti gitu kan, yang GT banget ya, girls talk. Wow, kata cewek pengen dimengerti. Oke. 2,5 tahun berpacaran, terus menikah. Tepatnya tanggal berapa tuh pernikahannya, Maska? Jadi tahun lalu 22 November. Oh, 22 November. Oke. Berarti beberapa bulan lah, belum ada. Hampir setahun lah ya, hampir setahun. Hampir setahun. Bulan depan setahun. Oke. Jadi kembali tadi, apa sih yang membuatmu berani menikah? Jadi sebenarnya kalau dibilang berani itu terus akhirnya dengan dengan keyakinan 100% bahwa segalanya akan mulus dan segala macam, itu bukan berani seperti itu yang bisa didefinisikan gitu loh. Kan saya ke BB udah lama, di Gelsok udah lama gitu kan, jadi dengar firman. Kebetulan dulu melayani di single juga pernah, terus di ibu juga pernah, kayak pemain musik gitu awal-awal LCD gitu kan, biasanya dibantuin sama yang muda. Jadi kan udah sering denger cerita, ya kan, udah tahu bahwa habis menikah itu hidup itu tidak akan terus gitu kan. Jadi kalau dibilang apakah terus yang membuat berani itu karena tahu nanti habis menikah bakalan bahagia, yang bakalan happy deh, pokoknya bakalan seperti itu ya nggak tidak serta-merta seperti itu sih gitu loh. Keberanian yang diambil hanyalah keberanian untuk akhirnya aku berkomitmen untuk sama-sama terus belajar, mengerti, saling mengasihi, saling memaafkan gitu kan. Karena yang terjadi selama 2,5 tahun pacaran adalah kita cuma belak-belakan gitu kan. Kayak kami udah bener-bener jadi diri sendiri. Jadi udah tahu kalau Yohanes marah gimana, Yohanes udah tahu kalau aku marah dia bener-bener meluncak itu kayak apa gitu kan. Dan sudah siap, sama-sama siap gitu. Wait, Maska, ini nih makin kesini suara kamu tuh kayak robot loh. Itu bisa dicabut, colok lagi earphone-nya, atau gimana? Aku juga bingung. Iya, sayang nih, soalnya yang nontonin cukup banyak. Yang nonton cukup banyak, takutnya nanti mereka nggak cukup jelas. Jadi tadi Maska sharing yang membuat dia berani itu adalah awalnya dia udah dengar cerita-cerita dari orang-orang tentang bagaimana menikah gitu, sehingga dia juga punya cukup keberanian walaupun ternyata pada faktanya tidak seperti yang diucapkan teman-teman atau orang-orang itu. Coba bisa dilanjut? Enggak, copot aja deh headsetnya. Ini udah copot. Tetap nggak jelas suaranya Maska. Iya. Oke, Maska luar biasa nih. Perjuangannya untuk cari sinyal. Oke. Iya. Tetap masih suaranya nggak stabil deh, Maska. Nggak stabil ya. Pindah tempat katanya. Coba kamu pindah tempat ke ruang sebelah, coba deh. Yang agak-agak lega kalau perlu mah. Sambil jalan nggak apa-apa, kan rumah kamu seluas lapangan bola ya. Jadi lapangan golf. Oke. Saya ini nyimpen banyak pertanyaan nih buat Maska tadi ya. Pokoknya harus dijawab semua nih. Gimana? Sudah oke belum ya? Udah lebih jelas? Iya, sama aja sih sebenarnya ya. Kurang begitu jernih. Iya. Luar biasa ya pembicara kita satu ini, emang ya bikin gemes. Besok kalau ketemu di Jogja nih aku traktir gudeg beneran nih di Maska nih. Iya, tuh kan, tetap nggak kelihatan videonya sekarang. Videonya kelihatan, suaranya coba. Suaranya. Nggak bisa ya?
Iya, kayak di kaleng pokoknya Mas Kak, beneran. Kayak di kaleng kayak robot. Nih aku ngebayangin deh jadi Mas Kak tuh aku juga bakal pusing tuh. Mana rumahku tuh maju dikit udah kamar mandi, mundur dikit udah dapur. Gitu ya, mau pindah kemana lagi saya gitu. Oke, coba. Tetap masih nggak stabil sinyalnya Mas Kak. Iya, saya harus jujur nih sama Mas Kak biar dia belum. Belum ya? Harus di sini aja. Aku demam. Ya. Kita kasih doa ya buat Mas Kaya dan suami Kak Yohanes ya, supaya dapat spot yang oke gitu. Jadi walaupun kita tinggal waktu 15 menit tetap berkualitas gitu yang diomongin. Oke. Gimana? Iya, sama aja Mas Kak. Putus-putus juga. Iya. Iya ya. Oh my God. Tuh, kita coba. Ya. Oke. Di sini. Coba ya Mas Kak, kita lanjut dulu ya. Semoga di situ better ya. Ya, tadi sampai ke bahwa ternyata menikah itu tidak seperti yang diceritakan orang-orang. Emangnya awal-awal ataupun proses menikah beberapa bulan belakangan ini, apa aja sih yang membedakan, apa aja yang berubah gitu misalnya? Kalau aku sih paling kaget, itu perubahan rutinitasnya. Jadi dulu kan kayak kalau mau ya bangun 1,5 jam sebelumnya, terus habis itu siap-siap, terus berangkat kerja, pulang kerja capek, mandi masuk kamar, bisa aja tiduran gitu kan, santai. Tapi setelah menikah, bangun, masak dulu gitu kan, masak dulu, 5 jam pulang kerja, masih harus bersihin rumah kalau nggak punya bersihin sendiri gitu kan. Jadi awal-awal seminggu pertama itu mengejutkan sih buat aku gitu. Kalau masalah perannya jadi istri, masalah kayak harus gimana sama suami, kayak itunya masih lebih lumayan karena sudah banyak pengetahuan gitu kan. Jadi makanya teman-teman yang single jangan bosan-bosan sih untuk mencari pengetahuan gitu, karena dengan pengetahuan itu membuat kita jauh lebih siap ketika menghadapi gitu kan. Tapi perubahan rutinitasnya itu yang bikin pusing gitu kan. Saya ingat banget seminggu pertama habis menikah itu, saya nelfon mentor saya gitu kan. Ini suami nggak tahu, dia baru dengar sekarang jadi. Oh gitu, pengakuan di hadapan Yohanes. Gitu. Pak Yohanes. Saya nangis gitu kan. Mentor saya itu Kak Ilkevin, PIC-nya Malang, PIC apa ya lupa, PIC Giting mungkin ya. Nah itu saya ngomong, aduh nikahnya kok gini banget ya, gitu. Kenapa? Ya apa sih sebenarnya nggak tahu apa, tapi aku capek, aku bilang gitu. Jadi di satu sisi kayak rutinitasnya itu sih yang setelah menjadi istri itu berubahnya cukup drastis, itu yang bikin aku kaget waktu itu kayak gitu. Dari rutinitas yang berubah, ada proses menyesuaikan diri yang itu juga nggak gampang, karena 2 menjadi 1, itu juga nggak simsalabim dan instan. Tapi juga ternyata Mas Kak di tengah goncangan awal-awal menikah tadi, datang kepada mentor atau kakak rohani untuk menyampaikan apa yang sedang dialami. Oke. Wow, luar biasa sekali. Dan ya lalu sih jadinya gitu ya. Jadi maksudnya ya kita punya mentor, kita punya kakak rohani, atau mungkin ibu modul 2 gitu kan, yang bisa membantu kita gitu supaya menghadapi perubahan season lah. Kalau aku bilang ya kan kayak kita mau ini musim panas dan musim hujan, pancaroba badan kita aja harus beradaptasi. Makanya kadang-kadang kita
dan segala macam. Sama sih kalau perubahan sistem kehidupan juga pasti kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, yang waktu itu ingetin adalah apa namanya, coba untuk dekat sama Tuhan, karena hati penolong, hati seorang istri itu kan hatinya Tuhan gitu. Selain kamu kenal siapa Tuhan, artinya hati penolongmu juga akan semakin baik gitu. Dan aku bersyukur sih di gereja suami, itu di gereja suami juga ada komunitas-komunitas yang maksudnya kakak-kakak pembina yang juga membantu kayak gitu. Jadi karena aku kan istri yang bekerja gitu kan, kebetulan di sana ada kakak pembina juga yang istri bekerja dan posisinya udah cukup tinggi gitu. Jadi dia udah kayak bisa ngerti banget gitu loh kesuksesanku dengan bekerja dan mengurus rumah dan segala macam gitu kan. Terus satu hal yang dia tiba-tiba ingetin adalah maka Amsal 31 bilang istri yang cakap itu akan membuat suaminya dikenal di pintu gerbang gitu. Nah ketika ketika Kak Santi ngomong kayak gitu, aku langsung Amsal 31 ini kan sesuatu yang aku pelajari selama ini juga gitu loh, kayak iya dong, istri yang cakep. Iya kan, jadi kan kalau dulu juga kayak masih teori gitu kan, tapi terus ketika ada yang bilang kan istri yang cakep itu membuat suami akan dipuji-puji, dan di Amsal 31 dikatakan istri yang cakep itu istri yang bekerja, kategorinya ya. Kalau itu kan menenun, tapi bekerja dengan tangannya gitu. Dan itu akhirnya menjadi rema banget sih. Amsal 31 ayat 25 kan tentang istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji, yang kayak gitu kan. Nah, jadi sejak saat itu, setelah beberapa minggu pertama itu, aku jadi suka banget dengerin Amsal 31 gitu. Iya, benar-benar. Sambil kerja gitu kan, misalnya lagi sambil ketik apa gitu, Alkitab suaranya berjalan, aku dengerin Amsal 31 puter, terus sampai akhirnya benar-benar rema, dan sampai akhirnya aku tuh kayak, soalnya dulu aku pernah banget nih ngomong sama emang wanita Amsal 31 ini real ya? Iya dong, real banget dong. Kayak jago banget soalnya gitu, kayak bisa kerja, rumah bersih dan segala macam kayak gitu. Tapi bener ya kalau kita mau curhat ya Maska tentang Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu kayaknya tuh jadi tugas istri tuh asli deh, berat banget, lebih berat dari tugas ibu negara barangkali ya. Tapi memang itu ayat buat kita gitu yang sudah memberanikan diri masuk ke jenjang pernikahan, dan kita nggak bisa balik kanan untuk aduh deh I'm turning back ya gitu, nggak bisa. Jadi ya udah pegang aja nih Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Oke. Nah, jadi itu satu ayat yang benar-benar menguatkan kamu sebagai fungsi penolong suami, penolong keluarga. Nah, kalau kamu menghadapi masa-masa sulit dalam pernikahan, baik itu mungkin masalah tadi menghadapi pandemi lah, yang mungkin problem emosi juga, yang mungkin kesulitan keuangan, kemudian kerinduan terhadap momongan gitu ya, dan lain-lain, itu kamu dapat kebenaran firman Tuhan apa, Maska? Jadi kan ini masa beratnya tuh pandemi sih, jadi kayak beradaptasi, terus kan mungkin kami berdua work from home gitu kan. Puji Tuhannya kan nggak sampai di rumah kan, kami masih bersyukur masih bisa kerja di rumah. Cuman jadi lebih heboh lagi gitu. Karena kalau rumah ditempati 24 jam gampang banget kotor gitu kan. Jadi belum kerja kotor, mau apa-apa kotor gitu. Nah, yang dapetnya tuh di Yosua sih. Jadi Yosua kebetulan banget juga kemarin itu baru aku dengar khotbah online-nya GPCC gitu kan, Pastor Jose. Yosua 5 itu kan bilang, kuatkan dan teguhkanlah dirimu karena Allah akan menyertai. Itu pertama. Kuatkan dan tegakkanlah dirimu, lakukanlah perintah-perintah Tuhan kayak gitu kan. Jadi benar-benar peganglah janji-janji Tuhan. Nah, makanya tadi aku bilang lagi Amsal 31, karena Amsal 31 itu nggak cuma bilang masalah what should you do, apakah what will you get, gitu kan. Kalau katanya Mazmur, kalau kita simpan janjinya Tuhan, kita jadi nggak berdosa, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Kalau katanya Yosua, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan beruntung di situ, bukan berarti kita akan bukan segampang hobi itu sih, bukan hobi dalam dunia, tapi ternyata adalah bahwa hidupmu akan
Iya, iya, Jadi iya, iya. Joshua tuh arti kata soulfulnya adalah kamu mampu untuk maju ke depan, kayak gitu. Nah itu yang kita sesuai sih. Kita pegang janji Tuhan gitu kan, bahwa dalam masa sulit pun ketika kita hidup dalam perintah Tuhan, hidup kita akan maju ke depan gitu. Tuhan buktiin, dan Tuhan buktiin. Gitu. Nah, jadi Yosua 1 ayat 8 tadi ya. Tapi juga di ayat ke-7 sebenarnya itu menguatkan kita kan tentang bagaimana Musa itu bicara kepada Yosua gitu kan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi persoalan seberat apapun dalam rumah tangga yang mau umurnya setahun ini, kita tetap mau fokus kepada Tuhan untuk pernikahan kita supaya beruntung. Nah, terus apa penyesuaian apa yang akhirnya bisa kamu terima bersama dengan suami setelah hampir ya 8 bulan pandemi ini? Penyesuaian sama suami sih yang aku lakukan adalah mengejar kasih. Jadi kan kebetulan modul 2-nya Stop ini kemarin baru jalan online-nya gitu kan. Terus ketika mengejar kasih, baca lagi, nyampein lagi gitu kan, mikir lagi, wah iya ya sekarang ngejar kasihnya sama suami, kalau dulu kan belum gitu kan, sama adik, sama siapa. Cuma aku bersyukur sih bahwa aku pernah melatih hal-hal itu ketika aku sudah belajar untuk apa, sudah belajar sering menolong adik laki-laki, menolong mama gitu. Dan satu hal yang aku pelajari adalah kayak memang ketika kita melakukan jalannya Tuhan gitu kan, ketika nanti ada penyesuaian, banyak sih kayak kebiasaan kita yang berbeda gitu kan, yang berbeda gitu kan, yang bikin satu hal, cara berkomunikasi yang berbeda gitu kan, karena saat ini kan kadang-kadang hal biasa bisa jadi nyebelin gitu kan, karena dulang terus gitu, kita nggak tahu, iya benar biasa aja ketemu gitu, tapi kalau udah nikah ketemu tiap hari, dia balik ketemu kayak lama-lama gitu. Oke, paham. Suka gitu kan, kayak aku kalau pulang, aku merasa rumah itu ya tempat istirahat, pulang terus istirahat dulu, ntar kalau mau beresin rumah habis istirahat gitu. Suami sukanya ya beresin rumah dulu baru istirahat. Tapi bener ya, kita nih kalau jadi istri ya, Maska, jadi istri tuh kita tuh harus lentur terhadap situasi ya, dan kita nggak boleh kayak tentara gitu yang terlalu kaku gitu ya, maksudnya kayak militer, enggak aku mau mandi dulu baru nyapu. Sekarang ya udahlah nyapu akhirnya nggak cuma nyapu, setrika, cuci piring, masak, baru mandinya belakangan. Padahal niat hati mandi dulu ya, kan kita sistematis nih bersih badan dulu gitu ya. Tapi sama aja bersih badan habis itu kotor lagi. Aku merasa bernoda dan ntar aja mandinya gitu. Oke, nah ini yang terakhir nih Mas Kak, sebelum saya menyimpulkan ya, kasih kesimpulan supaya teman-teman atau sahabat WB dapat insight baru. Nah, kesaksian dari Mas Kak yang benar-benar sampai hari ini kamu tuh benar-benar wow banget akan peran Tuhan dalam pernikahanmu yang menuju 1 tahun. Kesaksian apa yang menurutmu tuh paling powerful untuk bisa kamu bagikan? Memangnya Tuhan dalam pernikahan itu banyak banget gitu. Karena aku belajar pernikahan itu adalah salah satu cara Tuhan membuat kita semakin serupa Tuhan. Suka mengampuni itu karakternya Tuhan, gitu kan ya. Marah tidak sampai berbuat dosa itu karakternya Tuhan. Terus mengasihi itu karakternya Tuhan. Nah, kalau peran Tuhan adalah Tuhan itu banyak banget sih. Kalau misalnya aku punya dia, itu punya dia banget. Karena waktu awal-awal itu gajiku sama sekali nggak full. Kita masih punya cicilan mobil, cicilan gitu kan. Kalau masih ini, tapi biasanya tuh kita nggak pernah jualan kayak online yang online. Itu biasanya kita ada bisnis bareng. Tapi biasanya tuh nggak pernah rame. Tapi benar-benar ketika waktu kita butuh gitu kan, karena gaji kan kena pemotongan dari perusahaan. Tapi ketika kita benar-benar butuh, tiba-tiba tuh jualan bisa rame banget. Jadi kita sampai sekarang kita jadi udah kembali ya rame lagi. Jadi kami tahu loh. Jualan apa tadi? Hanya Tuhan. Jualan apa? Waktu itu pandemi macam-macam nih. Jadi kayak ada frozen food, ada kayak oke. Ambil
itu lah groceries gitu ya. Kita jual groceries online gitu kan. Itu udah lama dari zaman pacaran, tapi tidak pernah seramai waktu kemarin PSBB. Dan setelah PSBB lewat, ya udah kayak biasa lagi gitu. Jadi kita ketemunya kayak oke, kerjaan gue kan yang kemarin gitu kan, kok tiba-tiba bisa rame gitu kan. Kita nggak pernah mikir kayak gitu. Terus habis itu penyertaan Tuhan yang nyata dari hal-hal yang sederhana sih. Kayak ketika kita marah, kita berantem gitu misalnya ya, kan kita lagi berantem, terus suami sama aku tiba-tiba bisa dapat ayat yang sama ya, jadi mau gitu, berbagi gitu kayak ya berbagi dalam doa bersama gitu. Betul, itu sih yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir gitu. Wow, keren. Oke deh, Maska, sebelum kita akhiri dengan doa ya, tadi sampai lupa doa pembuka loh, saking fokusnya sama sinyal ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, abis ini saya yang akan tutup dalam doa ya. Dan saya mau kasih kesimpulan dulu nih Maska, supaya teman-teman yang dari tadi join dan berusaha keras untuk memahami bahasa kalbu yang kamu ucapkan itu ya, karena memang sinyalnya up and down gitu, saya akan sedikit memberi kesimpulan atau merangkum lah ya dalam beberapa menit ini. Jadi seorang Maska yang tadinya single, dia pembicara girls talk gitu ya, dan sekarang memutuskan menikah karena dia pengen apa dalam pernikahan itu ya pastinya menghadirkan kerajaan surga gitu ya. Dan walaupun prosesnya tidak mudah, tadi dia cerita ternyata ya ada banyak hal yang berbeda yang akhirnya berubah, seperti rutinitas, kemudian proses menyesuaikan diri dengan suami, kemudian di masa pandemi dia juga harus terus mengejar kasih, tadi dia sebut kejar kasih. Dan ayat yang menguatkan Maska untuk menjadi istri adalah Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 31. Dan juga di saat masa-masa sulit Yosua 1 ayat 7 dan 8 itu menjadi satu jawaban buat menghadapi hal-hal yang sulit naik turun. Dan kondisi tadi diceritain sampai yang tadinya ya gaji full, akhirnya gaji dipotong oleh kantor dan Maska berwirausaha bersama suami ya, jualan frozen food dan lain-lain, dan itu cara Tuhan menolong gitu ya. Dan ada waktu untuk doa bareng, dan disitulah seringkali Maska dengan Kak Yohanes gitu ya, suaminya menemukan ayat yang sama dan akhirnya mereka dibangun secara roh. Begitu Maska? Yes. Aku nambahin apa nambahin apa? Nah, ketika aku jadi istri, aku baru tahu bahwa kalau di girls talk kan diajarin anak perempuan itu dikasih model jadi hati penolong gitu kan, punya hati penolong. Di girls talk anak perempuan hati penolong. Nah, aku baru sadar bahwa memang hati penolongnya Tuhan itu gede banget, dan itu benar-benar diberikan khusus untuk perempuan gitu. Jadi buat semua cewek, semua teman-teman single yang lagi dengar gitu kan, Tuhan memberikan kita hati yang sangat luar biasa. Hatinya Tuhan sendiri, hati yang suka menolong seorang suami, dan itu tuh gede banget ternyata gitu loh. Kalau aku nih masa single udah banyak melatih gitu kan, tapi ternyata ketika kita lagi sama Tuhan, ternyata aku baru tahu, wih ternyata gede banget kapasitas kita sebagai orang perempuan kayak gitu. Tuhan kasih kita sesuatu yang sangat luar biasa. Nah itu yang di masa tinggal ketika kita pakai secara kita sama-sama skill ataupun kemampuan skill kualitas kita sebagai seorang perempuan gitu, itu akan jadi makin luar biasa juga. Amin. Oke, siap. Ini bagus banget nih kesimpulan dari si Maska ini ya. Jadi penyemangat juga bahwa setiap kita wanita tuh Tuhan taruh hati penolong, dan hati penolongnya itu hati yang benar-benar kuat karena Tuhan sendiri yang taruh hati itu, dan hanya pada wanita. Jadi milikilah kekuatan hati Allah alias Ezer itu ya. Oke, Maska, terima kasih buat waktunya dan sharingnya. Kita doa dulu sebentar ya. Oke, yuk kita doa sebentar ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu dengan Maska yang ada di Surabaya boleh berbagi tentang bagaimana dari single jadi double. Kami sangat diberkati dengan kesaksian Maska, sekalipun sinyal naik dan turun, tapi kami tahu bahwa Amsal 31 ayat 10-31 menjadi kekuatan buat Maska, dan Yosua 1 ayat 8 ini juga menjadi kekuatan buat kami para wanita bijak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam
nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih Maska. God bless you. Salam buat Kak Yohanes. Luar biasa, Maska bikin aku terharu. Tunggu, lepas dulu satu. Itu Maska benerannya. Untung ya saya ini bisa memahami apa yang jadi bahasanya Maska loh, sahabat WB. Jadi saya dengan bahasa yang saya mampu, saya mencoba menyimpulkan, dan itu benar-benar jadi berkat buat saya dan jadi berkat buat kita semua ya. Dari single menjadi double. Baik, yang berikut ini I'm single, saya akan jadi double. Tadi double-nya dengan Maska. Terus yang berikut ini double-nya sama Kak Yuyun. Nah ya, Kak Yuyun, where are you? Kak Yuyun namanya, teman baruku, teman baruku, teman baruku. Ya, dapat insight tadi, hati penolong, setuju. Jeremy Kekri, terima kasih juga tetap tertahan dari awal sampai sekarang untuk nonton IG Live Wanita Bijak Indonesia. Thank you. Hai Kak Yuyun, how are you? Oh iya bener-bener. Oh dia nunjukin masker. Kak Yuyun jawab dulu, nggak kedengeran suaranya Kak Yuyun tahu. Fine. Ini lagi mamerin masker. Kak Yuyun, itu dicopot aja earphone-nya. Dicopot aja. Dilepas aja, kayaknya lebih jelas tanpa earphone deh. Oke. Soalnya malah kresek-kresek gitu, nggak jernih. Oke. Iya. Gimana Kak, itu masker model baru ya? Ya, ini model baru dan ini adalah handmade Kak. Masker sulaman Kak ini. Ini dibuat dengan Kamu nyulam sendiri? Nyulam. Ada yang nyulam. Iya. Oh, ada ya. Sahabat WB juga. Luar biasa. Disulam dengan cinta. Dan doa. Hasilnya indah. Iya, dengan doa. Dan permohonan bagus Tuhan. sekali. Hasilnya luar Aku biasa, kemarin cantik. aku juga punya, tapi lagi aku cuci, belum kering di jemuran. Itu. Ada banyak. Iya. Oh. Oke. Oh, bagus sekali, bagus Cantik kan? sekali. Ya, Bagus sekali. Dan ini adalah edisi spesial masker dengan Dan itu sulaman. limited ya, terbatas banget ya stoknya. Limited edition. Ya. Cantik. Cantik ya. Cantik banget, Gitu. benar-benar. Itu yang ungu Ya. bagus tadi. Ungu campur kuning, ungu hijau muda, kelihatan warnanya. Bagus. Wow, Terus ini bagus ya. Cakep ya. cakep Warnanya banget. bagus ya. Iya. Itu. Jadi ini masker ini adalah bisa kita kalau mau pesan bisa open PO karena ini edisinya khusus karena harus dibuat made by order gitu. Oh iya. Terus dibuat dengan sangat spesial. Kak Yuyun, suaramu agak teriak, kurang keras. Dibuat dengan spesial. Sangat spesial. Iya benar. Benar, itu hasil bagus pertemuan banget. dengan Tuhan. Ada gradasi. Iya. Aku Ada titip salam ya gradasi. buat yang menyulam. Iya. Kenapa? Titip salam buat yang menyulam. Oh iya, nanti disampaikan salamnya. Iya, aku mau bantuin jualin itu deh. Aku mau bantuin jualin. Itu harganya berapa? Masker sulam ini dijual satuan harganya 25.000. Ih, murah sekali. Iya. Ini harganya apa? Maksudnya handmade loh, gitu kan. Satu persatu dengan tangan dan juga dengan cinta. Dengan doa Iya. jangan lupa disebutin juga. Iya, dengan doa, dengan bagaimana dengan beribadah. Wanita yang beribadah. Jadi ingat modul 2 wanita yang beribadah. Wanita yang menggunakan waktunya untuk menyembah Tuhan. Sama Tuhan, menyembah sama Tuhan 24 jam, ya kan? Jadi akhirnya menghasilkan
hasil karya yang indah ini, yang luar biasa ini. Mm-mm. Gitu. Jadi ini Tunggu Kak hasil Yuyun, dari aku mau bertanya nih mewakili sahabat WB. Itu ada berapa macam motif? Tadi ada sekitar 5 apa banyak banget ya? eh, ada warnanya nih, ada warna ungu, Mhm. ungu tua ya. Iya. Terus ada warna ungu muda, Mhm. ada warna kaki ya, krem ya. Iya, bagusnya yang itu bagus banget. Mhm. Ya. Terus ada warna hijau. Ini hijau ya, tapi Oh. agak kebiruan ya kalau di kamera ya. Mhm. Ini Ada 4 warna. Terus warna apa lagi ya, tuh? abu-abu tapi sudah ya. Ada warna pink Abu-abu belum. sebenarnya. Warna pink Abu-abu belum. ada, tapi warna abu-abu belum. Mhm. Kak Nah, Yuyun itu ada gitu. yang nanya, berapa lapis maskernya? Maskernya 3 lapis. Jadi ini udah pasti aman dan sesuai dengan standar untuk masker non medis ya. Tiga Hmm, lapis, jadi aman aman gitu. banget, aman banget. Dan itu kalau mau beli, udah ada di Shopee sama Tokopedia belum? Atau harus kontak WhatsApp-nya admin atau sekretariat? Eh, kontak ke WhatsApp WhatsApp Center ya di 0812 10 500 789. Soalnya kan ini made by order, jadi nanti mau warna dasarnya apa, terus mau motifnya yang mana biar lebih mudah menjelaskannya. Mhm. Tunggu Kak, itu Gitu. yang di nomor WhatsApp-nya yang disebut tadi, itu kan WhatsApp bisnis ya? Berarti ada katalog masker juga kan di sana? Bisa Iya, cek iya, katalog-katalog ada. jualan. Katalognya bisa dilihat, ya. Jadi WhatsApp itu adalah WhatsApp Center ya, WhatsApp Center Wanita Bijak Store ya, call centernya. Jadi nanti bisa di situ ada katalognya, produk-produknya apa, nanti bisa dilihat di situ. Gitu. Tuh, itu WhatsApp udah jadi all shop juga ya, tuh WhatsApp ya? Betul, iya, iya. Toko all shopnya WB. Tapi bener tuh kemarin Iya. aku sempat lihat tuh cek-cek katalog di katalog WhatsApp bisnisnya Wanita Bijak Indonesia itu ya ada tas, ada masker, ada buku Iya. juga, pernak-pernik tuh ada foto-fotonya komplit di katalog. Jadi kalau misalnya nggak pakai Shopee, nggak pakai Tokopedia, karena kemarin tuh ada teman-teman yang, aduh aku tuh paling anti sama e-commerce katanya ya, satu dan lain hal. Bisa Nah nih, ini bisa. gimana cara ordernya, belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, gimana caranya? Langsung aja pakai WhatsApp bisa, lewat WhatsApp bisa Iya. ordernya, pemesanannya. Jadi kalau Katanya ada yang misalnya bilang ribet lah gitulah ya. ya, Di ya. WhatsApp aja. Coba sekali lagi diulangi nomor WhatsApp-nya biar sahabat WB bisa mencatat dan mengingat. Oke, disimak. 0812 10 500 789. Sekali lagi. 0812 10 500 789. Oke, simpen. Oke. Index WB juga bisa ditanyakan di situ. Misalnya mau tanya, ini barang ini ada nggak, barang itu ada, gitu. Yang mungkin belum masuk ke katalog bisa ditanyain langsung. Ya, bagus-bagus tuh. Aku udah simpen kok nomor WhatsApp-nya Wanita Bijak. Jadi aku selalu tahu katalog yang ada di sana ya. Jadi aku nggak repot lagi kalau aku lagi nggak mau belanja dari Tokopedia atau Shopee atau aku nggak punya aplikasi itu di handphoneku. Aku jadi gampang banget. Cukup simpen nomornya Wanita Bijak Pusat ya atau Wanita Bijak Shop di WhatsApp itu. Aku bisa belanja dari situ. Ya, betul. Oke. Maskernya bagus-bagus. Terima kasih banyak Kak Yuyun. Oke. Ini siapa tahu di antara yang nonton ada yang mau ngeborong ya, boleh silakan. Karena memang limited, handmade dan per biji maskernya harganya Rp25.000. Baik Kak Yuyun, apalagi selain masker yang kamu pengen kasih tahu ke kita-kita? Untuk hari ini edisinya masker aja, masker khusus Oh, ini. itu bagus sekali maskernya. Minggu depan, Sabtu depan aku mau pakai karena aku juga punya masker itu. Oh, boleh. Ya. Aku sebenarnya mau ambil sekarang sih maskernya, masih bisa ya, sebentar ya. Sambil Kak Yuyun cerita, tuh ada event kan kita sebentar lagi. Wanita Bijak Single Academy Virtual. Nah, Kakak sharing hal itu. Caranya sudah ditutup. Aku ambil masker dulu.
Iya, boleh, Mhm. boleh. Oke. Jadi untuk wanita bijak virtual itu yang diadakan untuk khusus single ya secara nasional ini pada tanggal 31 Oktober. Pendaftarannya sudah ditutup karena peserta sudah memenuhi kuota yaitu 50 peserta, jadi sudah ditutup. Tapi buat kalian juga bisa bergabung di modul 2 online yang diadakan gitu. Jadi buat sahabat WB, Kak, Gimana? modul 2 ini kan sudah selesai, sudah tutup pendaftarannya, sudah close karena kuota Yang sudah wanita bijak virtualnya udah tutup pendaftarannya. Ya ampun, baru dibuka beberapa hari yang lalu sudah tercukupi karena pesertanya. banyak sekali para single yang mau belajar gitu. Jadi mau belajar, mau menjadi murid, mau memiliki Oke. hati mau belajar, mau berproses Ih, gitu. puji Tuhan Tapi ya. masih jangan khawatir sahabat WB atau teman-teman sahabat WB yang lain bisa juga nanti bergabung di modul 2. Karena modul 2 pun juga sekarang diadakan online juga ya. Jadi ada beberapa area yang mengadakan secara online. Salah satunya itu Wanita Bijak Single Jogja ya. Dia mengadakan modul 2 secara online ya via Zoom ya. Itu setiap hari apa? Setiap hari Kamis jam 7 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Kamis bagian ya. Barat. Nah, untuk infonya mungkin bisa diupdate di ini ya. Instagram. Di apa itu? Ya, di Instagram Wanita Bijak Single Jogja. Terus udah gitu ada Wanita Bijak Single Makassar ya. Kalau nggak salah ya baru mulai ya akan diadakan. Jadi boleh pokoknya sahabat WB sekalian itu jangan lupa terus kepoin, updatein, cekit terus WhatsApp IG ya. IG. Wanita Bijak. Info modul 2 virtual ya. Ya, Oke. modul 2 virtual gitu. Nih, aku juga. Bagus kan? Ini udah aku cuci loh. Nih. Iya. Bagus banget. Iya. Cantiknya gitu. Jadi ya buat satu lagi WB ada yang mau pesan request masker bisa langsung ya. Wah. Ini ada filternya jadi kayak ada hidungnya. Ada stikernya. Bagus. Wah, cantik. Iya. Cantik sekali. Iya. Makanya beli biar dapat yang unyu-unyu gini. Ini mah masker 3 lapis. 3 lapis ya. Sesuai dengan standar masker non medis ya. Bisa buat bandana. Jadi bandana. Asli ini bagus banget, nggak kaleng-kaleng. Terus nyulamnya tuh rapi banget nih, lihatlah. Dengan cinta. Terus sebaliknya begini kan banyak penasaran tuh kayak apa baliknya nih. Baliknya begini, jadi nggak mengganggu benang-benangnya. Nih ya. Sekali lagi harus punya nih. Sebenarnya itu contoh Kak. Jadi nanti misalnya pemesanan kan PO kan, request by order. Jadi nanti itu akan lebih, maksudnya nggak akan kelihatan benang-benangnya. Oh yang besok, yang ini disembunyiin. Tapi aku nggak terganggu sama ini. Ini fine-fine aja. Tidak melukai pipiku yang seperti bakpao. Oke deh Kak Yuyun. Terima kasih ya informasinya. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Ya. Oke, bye. Tuhan memberkati. Dadah. Dah, puji Tuhan Kak Yuyun. Well, selesai sudah. Sudah hampir jam 7 malam. Jam 7 malam, jam 8. Jam 8. Terima kasih ya yang sudah join. Tuhan memberkati. Sampai ketemu Sabtu depan. Saya Magdalena Priscilla. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Telah menerima Yesus Kristus Tuhan, hendaklah hidupmu selalu tetap di dalam Dia. Engkau wanita bijaknya, telah menerima Yesus Kristus Tuhan, hendaklah hidupmu selalu tetap
di dalam Dia. Biarlah